Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Krisnadipayana. Di sini saya membuat video untuk memenuhi syarat tugas dari mesin DC mata kuliahnya. Lanjut kita ke materi saja. Jadi ini adalah materinya yang akan saya bahas. Jadi motor BLDC. Teknologi motor listrik masa kini. Jadi motor BLDC banyak digunakan pada era sekarang. Kemudian apa itu motor BLDC? Motor BLDC adalah brushless DC motor atau motor listrik sinkron yang menggunakan magnet permanen pada bagian rotornya. Karakteristik tanpa sikat biasa disebut dalam sehari itu motor DC atau motor yang tidak menggunakan arang ya untuk penggunaannya. Jadi motor ini tidak menggunakan sikat atau brush untuk komutasi atau menghilangkan sumber utama kawasan mekanis pada motor DC tradisional yang pada umumnya yang kita sering jumpai. Komutasi elektronik berbeda dengan motor DC konvensional, motor BLDC menggunakan arus DC yang dikomutasi secara elektronik untuk menggerakkan putaran motor. Jadi motor DC ini bisa menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dan umur pakai yang panjang berkat dihilangkannya sikat mekanis. Ini adalah konstruksi dari kunci motor BLDC. Ya, pemahaman mendalam tentang 3 komponen yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada stator, bagian diam. Stator ini lilitannya ya. Yang terdiri dari lilitan kawat yang membentuk kumparan. Umumnya dalam konfigurasi 3 fasa. Medan magnet dihasilkan saat arus listrik dialirkan. Kemudian rotor atau bagian yang berputarnya merupakan bagian magnet permanen kuat yang berputar di dalam stator. Magnet inilah yang berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan torsi. Kemudian ada sensor posisi rotor yang disebut dalam sehari-hari sensor Hall. Seringkali berupa hal sensor berfungsi mendeteksi posisi sudut rotor secara real time ya. Kemudian informasi ini sekuensial untuk komunikasi elektronik yang tepat. Ini adalah prinsip kerja dan komunikasi elektronik. Inti dari operasi BLDC adalah menggantikan sikat mekanis yang kontrol elektronik yang cerdas. Yang pertama, pengaturan arus. Arus listriknya dialirin ke lilitan stator secara berurutan dan bergantian. Kemudian gaya Lorentz. Interaksi antara medan magnet stator yang dihasilkan dan magnet permanen rotor diciptakan gaya Lorentz. Selanjutnya rotor berputar. Gaya ini menghasilkan torsi yang memutar rotor arah dan waktu sangat penting. Umpan balik sensor. Nah, peran sensor di sini, sensor posisi rotor memberikan umpan balik ke controller untuk memastikan arus mengalir ke fasa yang tepat pada saat yang tepat untuk dikomutasi. Komutasi elektronik memastikan efisiensi torsi maksimum dengan mengatur waktu energi lilitan stator secara presisi. Kemudian unggulan dari kompetitif motor BLDC. Unggulan ini menjadikan motor BLDC dipilih utama dalam berbagai aplikasi modern menuntut performa tinggi. Yang pertama ada umur pakai ekstra panjang tanpa sikat atau brush. Tidak ada komponen yang mengalami gesekan dan kausan fisik secara terus-menerus.
yang menghasilkan durasi pemakaian yang jauh lebih lama. Kemudian ada efisiensi energi tinggi, kehilangan energi akibat gesekan mekanis, percikan api ditiadakan. Kontrol elektronik yang presisi menghasilkan torsi yang stabil dan konsumsi daya optimal. Selanjutnya, perawatan rendah dan kebisingan minimum. Jadi motor BLDC ini tidak ada suara noise ya, karena motor ini hampir bebas perawatan dan beroperasi dengan sangat tenang karena tidak adanya kontak fisik dengan sikat dan komutator. Selain itu, tidak ada risiko percikan api. Selanjutnya ada kinerja dinamis unggul, mampu mencapai kecepatan putaran yang sangat tinggi dan memiliki respon torsi yang cepat dan akurat. Idealnya untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol gesek yang presisi. Nah, ini ada BLDC dan motor DC ya, perbandingannya. Motor DC yang biasa kita kenal. Pertama ada komutasi. Di sini mekanik membutuhkan sikat dan komutator. Kemudian elektronik menggunakan kontrol driver. Kalau yang kiri itu dia motor DC biasa, kalau yang sebelah kanan adalah motor BLDC. Contoh umur pakainya, kalau motor DC tradisional itu pendek, terbatas oleh kausan sikat, sedangkan motor BLDC dia untuk umur pakainya panjang, hanya dibatasi oleh bearing. Selanjutnya ada efisiensi. Motor DC tradisional lebih rendah kerugian kerugian gesekan dan panas. Jadi dia kurang efisiensi. Sedangkan motor BLDC sangat tinggi karena memaksimalkan konversi daya. Jadi daya DC diubah menjadi AC menggunakan konverter di situ. Perawatan untuk motor DC tradisional itu sangat tinggi. Kenapa tinggi? Karena perlu penggantian sikat berkala. Karena sikat berkala ini mudah aus. Sedangkan kalau untuk BLDC sangat rendah, hampir bebas perawatan, kecuali kalau bearingnya rusak. Itu aja. Itu pun sangat jarang. Selanjutnya kebisingan, noise atau gangguan. Jadi motor DC tradisional itu mengeluarkan suara gitu, kebisingan yang kita ketahui sekarang ini. Dan mekanisme menggunakan, jadi dia menciptakan api atau EMI. Sedangkan kalau BLDC hampir tanpa suara dan EMI sangat rendah. Nah ini pengaplikasian motor BLDC yang sering kita lihat. Pertama ada transportasi elektrik kayak seperti sekarang ini sepeda motor elektrik ya atau motor listrik. Kemudian di sini ada drone, peralatan rumah tangga, vakum dan lain-lain. Sedangkan di industri ada robotik dan otomasi lainnya. Nah, ini ada studi kasus sepeda listrik atau e-bike. Jadi meningkatkan performa baterai. Efisiensi BLDC yang tinggi secara langsung berarti konsumsi daya yang lebih rendah dari baterai. Hal ini menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh berkali pengisian daya. Selanjutnya ada torsi awal yang kuat, sangat membantu saat menanjakan. Selanjutnya operasi yang sangat tenang dan minim getaran. Jadi nggak ada getaran dia langsung. Selanjutnya ada kontrol kecepatan atau responsifnya. Sistem kontrol elektronik yang terintegrasi kemungkinan penggunaan pengatur kecepatan. Ya, kalau di motor ada throttle ya, throttle itu semacam gas kalau di motor biasa itu. Dengan sangat luas dan responsif peningkatan. Jadi bisa diatur dia, karena dia menggunakan yang namanya
controller di situ. Juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Ini vital untuk pengalaman pengguna yang intuitif. Umur pakai motor jauh lebih lama dibandingkan motor hub DC sikat. Selanjutnya, desain motor hub yang ringkas dan terintegrasi. Ada tantangan dan inovasi solusinya. Pertama, tantangannya ada kompleksitas kontrol. Jadi BLDC ini memerlukan rangkaian kontrol atau driver yang lebih kompleks dan mahal dibandingkan motor DC biasanya. Kebutuhan akan sensor posisi rotor juga menambah biaya yang kerumitan pada saat pengkabelan. Selanjutnya solusi pengembangan sensorless. Teknologi komutasi tanpa sensor atau sensorless control dikembangkan untuk mengurangi biaya dan ukuran motor. Ini mendeteksi posisi rotor berdasarkan tegangan balik atau back EMF dari lilitan. Nah, tren sekarang driver yang lebih murah, ya. Integrasi komponen dan peningkatan volume produksi telah membuat driver motor dan controller BLDC menjadi lebih terjangkau untuk memperluas adopsi BLDC ke pasar yang lebih luas. Nah, sekian ini penutup dari masa depan BLDC ini. Motor BLDC bukan hanya tren, melainkan standar baru untuk mesin listrik yang menuntut efisiensi, daya tahan, dan kontrol presisi. Di sini ada keandalan tinggi, jadi dia keandalannya sangat tinggi ya. Kemudian kontrol presisi, kontrolnya kita bisa atur nanti di programnya. Jadi untuk microcontroller kita bisa atur di situ. Kemudian dominasi pasar depan, dominasi masa depan ini. Jadi sekarang kita bisa melihat ada motor listrik, mobil listrik. Nah ini sangat tren zaman sekarang ya. Selanjutnya perawatan rendah. Ya, kalau motor-motor konvensional dia perawatannya agak banyak, tapi kalau motor listrik menggunakan BLDC sederhana dia. Cuma ada motor BLDC, kemudian ada sensornya, kemudian ada microcontrollernya, kemudian ada drivernya dan baterai. Itu mudah dalam perawatannya. Selanjutnya efisiensi energi. Jadi eh, dia menggunakan baterai, baterai itu di-convert menggunakan inverter menjadi tegangan AC yang tadinya DC ke AC untuk menggerakkan si motor tersebut. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini untuk tugas bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.